cabai itu sebenarnya sama aja ya, makanya kayak insek, fungi, terus nutrisi itu juga gitu-gitu aja gitu. Cuman kita tuh harus tahu tepat waktu, kapan ngasih makannya, kapan ngasih nutrisinya, kapan ini fungi harus masuk, ini kapan insek harus masuk gitu. Di tempat saya ada yang sampel dulu gitu, yang siga sama brontoseno itu juga tanamannya nggak tinggi, mungkin cuman segini lah, segini saya gitu, tapi rimbun gitu, jadi buahnya juga lumayan banyak gitu. Sama aja cabai itu kendalanya ya di layu, busuk batang, antraknos gitu. Udah ada gejala 1-2 saya langsung masuk fungi, saya perkuat fungi, jadi sebisa mungkin saya pertahanin gitu funginya gitu. Perbedaannya dari tipe buahnya tebalan brontoseno, terus ketahanan layunya juga lebih tahan dibandingkan Sipon 2-nya. Harga jual juga di atas RM gitu. Kalau Sipon 2 kan maksudnya RM. Kalau brontoseno kan masuknya RM super gitu. Ya pesannya kalau petani itu harus harus ulet, terus disiplin, jangan pantang menyerah. Kegagalan bisa dicoba lagi, gagal coba lagi sampai berhasil gitu. Kita bisa evaluasi gagalnya dari mana, dari apa gitu kan, bisa introspeksi gitu. Halo Sobat Halbanero, kali ini kita masih bersama Pak Taufik nih, salah satu petani keren dari Wonosobo yang setia banget pakai produknya Halbanero. Bukan cuma satu varietas aja yang ditanam, tapi beberapa varietas sekaligus. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas Sipon 2, nah sekarang kita bakal ngobrol seru tentang varietas brontoseno, yang juga nggak kalah mantul. Gimana sih hasilnya? Apa bedanya nih sama varietas sebelumnya? Yuk kita dengar langsung cerita dan pengalamannya bareng Pak Taufik. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli sapi, bertemu lagi dengan saya Silvi di channel YouTube Halbanero Official. Kali ini saya bersama Mas Taufik lagi, yang sebelumnya kita sudah sempat berbincang-bincang ngobrol di lahannya yang di Sipon 2 ya Mas? Iya. Nah ini di lahan masnya yang satunya dengan varietas yang berbeda, yaitu si brontoseno. Nah seperti yang kita bicarakan kemarin, kita akan membahas seputar perawatan si brontoseno ini di daerah Wonosobo. Ini masih termasuk di Sapuran juga Mas? Iya, masih di Sapuran. Di Sapuran Wonosobo, jadi ini masih di dataran agak tinggi ya Mas? Iya. Di dataran agak tinggi. Jadi untuk kalian kemarin yang tanya-tanya gimana sih brontoseno ini di dataran tinggi atau di daerah Wonosobo ini, nah jadi silahkan simak video ini hingga akhir. Nah jadi untuk kalian yang belum menonton kemarin yang Sipon 2, mungkin sekarang belum tahu Mas Taufik ini siapa. Nah mungkin boleh perkenalan dulu untuk nama, alamat, umur juga boleh Mas. Ya, nama saya Taufik, alamat saya Blagah, Sapuran, Wonosobo, umur saya 38 tahun. Nah, jadi Mas Taufik ini menanam si Sipon 2 dan juga brontoseno. Selisih berapa Mas tanamnya? Selisihnya sekitar 40 hari. 40 hari, jadi duluan si Sipon 2 ya Mas? Iya. Duluan si Sipon 2 daripada si brontoseno ini. Nah langsung saja untuk ke perawatannya Mas. Jadi ini dulu lahan bekas apa Mas? Dulu bekas kol. Bekas kol, terus langsung diolah lahan. Iya. Terus dibikin bedengan kayak Iya. dibajak, digaruk juga gitu kan? Iya, terus
sebelum saya tanam cabai saya tanam timun dulu. Itu setelah bedengannya udah jadi. Iya. Berarti ini udah diolah lahan nih, Ya, udah jadi. ya. Ini dikasih apa aja olahannya, Mas? Ya kasih pupuk kandang, pupuk kimia, terus saya kasih fermentasi biar pupuk kandangnya terurai. Nah, terus saya tutup, baru saya tanemin timun dulu. Ya. Nah itu kenapa Mas kok ditanami timun dulu? Seenggaknya kan biar pupuk kandangnya itu jadi dulu gitu. Oh gitu, berarti didiemin dulu gitu lah. Gitu. Terus setelah ditanemin timun, ini timunnya berarti ditaruh tengah, Mas? Iya, timunnya di tengah. Terus si Brontoseno ini mantenan juga. Iya, Ya, mantennya kanan kiri. Mantenan. Berarti dulu masih ada timun, terus sudah nancep Brontoseno. Enggak, Atau timunnya udah timun cabut. saya cabut, baru saya tanam Brontoseno. Berarti itu timunnya sekitar umur berapa masih cabut? Timun sekitar umur 60. 60 sudah dicabut. Iya. Sekitar umur 60 dicabut, langsung diganti si Brontoseno ini. Iya. Terus setelah itu Mas langsung dikasih perawatannya apa aja setelah langsung habis pindah tanam itu tadi? Ya kita kasih nutrisi. Langsung masuk nutrisi. Iya. Kasih nutrisi, terus jelas kalau yang musim hujan kayak gini, fungi itu harus ngikut terus. Iya, harus dikuatin. Iya, funginya. dikuatin ya. Apalagi ini juga di dataran tinggi yang biasanya itu kabut, jadi memang funginya harus dikuatin juga. Iya. Biar nggak terkena jamur-jamur atau hama-hama ya Mas. Iya. Jadi ini dulu tanamnya sekitar bulan berapa Mas? April, Mei. Sekitar lebaran 10 hari. Ini. Iya. Yang si Brontoseno Iya, ya. lebaran 10 hari. Berarti sekarang umurnya sekitar 90-an. Iya, sekitar 90 HST. Belum panen ya Mas berarti? Belum. Nah jadi memang kalau Brontoseno ini agak lambat ya kadang Iya, Mas. Jadi untuk kalian yang nanam Brontoseno ke umur segini belum panen, belum ini itu, sabar, nanti pasti panen. Terus langsung masuk ke ini Mas, fase vegetatif itu sendiri. Iya. Itu ada perawatan khusus nggak Mas untuk di Brontosenonya? Ya nanam cabai itu sebenarnya sama aja ya, makanya kayak insek, fungi, terus nutrisi itu juga gitu-gitu aja gitu. Cuman kita tuh harus tahu tepat waktu, kapan ngasih makannya, kapan ngasih nutrisinya, kapan ini fungi harus masuk, ini kapan insek harus masuk gitu. Kalau untuk Mas Taufik sendiri, ini funginya pakai apa aja Mas? Saya pakai kontak sistemik, saya rolling pakai tembaga. Oh, hampir sama kayak yang Sipon 2 itu ya Mas? Iya, hampir sama. Terus kalau untuk inseknya? Insek juga saya pakai rolling, saya kadang abamectin, imidacloprid, kadang pakai diateveron gitu, saya rolling. Ya sebenarnya juga kalau nanam cabai ya itu aja ya sebenarnya. Cuman kita harus tahu kapan masuknya sini itu, gitu. Terus berarti ini nggak ada perawatan khusus ya Mas? Nggak ada. Dan biasanya kalau si Brontoseno ini mintanya itu dirempel. Iya. Ini kalau punya Masnya dirempel nggak Mas? Enggak. Jadi punya Masnya nggak dirempel, tapi dia nggak begitu tinggi kalau nggak dirempel. Iya, Cuma apa ini? Tunas apa air. Tunas airnya dia tuh banyak ya Mas, anaknya ini. Iya. Ini sampai ada banyak pokoknya kalau nggak dirempel. Jadi dia agak pendek, nggak begitu tinggi banget kalau nggak dirempel gitu. Nah dia tunas airnya banyak, jadi bunga buahnya juga banyak yang bawah itu juga. Terus untuk di fase generatifnya sendiri Mas, pakai apa aja untuk insek, fungi gitu? Ya sama aja, insek ya sama yang vegetatif. Cuman kalau di generatif itu lebih dikuatin ke kalsium, kalium gitu. Lebih dikuatin makanannya. Iya. Karena memang si Brontoseno ini makannya lebih banyak ketimbang Sipon 2 itu ya Mas.
Terus biasanya kan ada tuh yang tanya kok Brontosenonya gini, kok nggak seperti di video-video gitu. Nah itu mungkin makannya kurang. Iya, iya. Ada kan ya Mas, di daerah sini ada juga nggak yang kayak gitu? Ya di tempat saya ada yang sampel dulu gitu, yang Siga sama Brontoseno itu juga tanamannya nggak tinggi, mungkin cuman segini saya gitu, tapi rimbun gitu, jadi buahnya juga lumayan banyak gitu. Nah, jadi kalau Brontoseno di dataran tinggi ini masuk ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri buahnya seperti apa. Kalau nggak dirempel seperti ini, kalau dirempel nanti mungkin bisa tinggi juga gitu. Terus untuk kendalanya sendiri Mas? Kendalanya ya sama aja, cabai itu kendalanya ya di layu, busuk batang, antraknos gitu. Ini juga terkena itu Mas? Ini atau udah langsung masuk pencegahan? Iya, masuk pencegahan. Udah ada gejala 1-2 saya langsung masuk fungi, saya perkuat fungi. Jadi sebisa mungkin saya pertahanin gitu funginya gitu. Jadi udah masuk gejala terus langsung dilakukan pencegahan. Iya. Jadi memang pencegahan di awal itu sangat penting. Iya, iya. Seperti yang kita bilang di lahan yang sipon 2 itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Nah kalau di sini ini kan termasuk lahan apa ya Mas? Soalnya macam-macam tanaman saya tadi lewat. Ada yang sawah kayak padi itu, ada yang banyak tanam cabai, jagung, kol. Iya. Jadi ini tuh termasuk tanahnya apa sih sebenarnya? Sawah. Kalau sini banyak kan sawah sini. Oh gitu. Sawah sini. Makanya tadi saya bingung, di depan situ ada sawah, situ juga sawah. Tapi ada juga yang tanam cabai, jagung, segala macam gitu. Sawah di sini rata-rata sawah semua. Nah jadi memang sawah. Karena tadi juga ada kayak aliran air itu. Iya. Itu air dari mana Mas? Sungai apa? Iya, dari sungai, dari mata air sana buat irigasi sawah-sawah gitu. Terus berarti ini kendalanya sudah dicegah di awal, jadi memang belum sampai terkena, atau udah ada yang kena Mas? Belum. Ya udahlah 1-2 lah, mati ada batang busuk, terus antraknos juga ada 1-2 gitu teman. Ini pencegahannya harus disiplin, penyepraiannya, terus funginya harus tepat gitu, harus di rolling gitu, harus tepat. Terus kita harus pH tanah itu harus stabil sebisa mungkin gitu tuh, kuncinya di situ. Apalagi musimnya yang kayak gini. Iya, kemarau basah. Apa sih kemarau basah ini? Ada-ada aja. Terus ini tadi kan saya pas lewat ini Mas, sempat lihat ada juga yang tanaman cabai, terus banyak sekali yang terkena Gemini, terus layu, busuk batang kayak gitu. Berarti ini sangat endemik ya Mas? Iya, di sini udah endemik virus Gemini. Terus kalau curah hujan tinggi itu batang busuk, antraknos juga banyak gitu. Nah jadi di sebelah tepatnya ya, ini ada juga yang tanam varietas lain. Jadi tanamannya itu varietas itu belum tafi, tapi masuk juga kayak busuk batang, layu, terus antraknosa juga masuk gitu. Jadi memang tergantung perawatannya masing-masing. Terus punya Masnya ini menanam varietas Brontoseno yang dia tuh udah tafi, tapi ada juga yang terkena busuk batang dan juga layu. Udah kena? Ada yang kena belum? Ada cuman 1-2. Namun tergantung perawatannya masing-masing. Sebenarnya kalau dari segi varietasnya dia udah tafi, tergantung kitanya ya Mas, bisa membuat si cabai ini beneran yang tafi atau enggak, itu kan tergantung perawatan ya. Iya. Kalau biasanya tafi itu kendalanya kadang di bercak daun. Iya. Kalau di sini punya Mas ini terkena bercak daun juga? Terkena juga. Ini juga sistemnya rapat kanan kiri, jadi kan mungkin terlalu lembab ya, mungkin jadi jamur juga cepat berkembang, terus matahari kan nggak masuk secara full gitu.
bisa dibilang sirkulasi udaranya kurang Iya, iya. gitu. Kalau menurut saya itu kalau di musim hujan itu enakan yang satu, yang tunggal gitu, tunggal gitu. Kalau musim kemarau mungkin bisa 2 baris, tapi kalau musim hujan 1 baris gitu. Menurut Mas Taufik ini sendiri, biasanya kan ada Mas cabai yang kalau dia belum tafi, biasanya kan kuat di kayak busuk batang, layu, kayak gitu. Terus kalau yang tafi, cabai yang tafi biasanya kan kendalanya di busuk batang, layu gitu. Tapi kan kadang orang itu kebalik gitu. Iya. Nah itu menurut Masnya gimana? Ya sekarang kalau nanam tafi itu tergantung perawatan. Kalau kita perawatannya kuat, terus tahu paling enggak harus tahu pH, kelembaban gitu kan, kita harus mencegah gitu. Kalau di musim hujan itu resikonya juga mau tafi mau enggak juga resikonya batang busuk, terus layu, antraknos itu sama aja. Itu sudah pasti Udah ya? pasti. Jadi kembali ke Perawatan, iya. Perawatan masing-masing seperti apa sih gitu. Jadi ya kembali ke masing-masing aja gitu teman-teman. Biasanya kan banyak itu petani kadang itu juga bingung harus gimana sih. Kadang sampai ada yang overdosis juga. Overdosis itu juga kurang baik. Ada juga itu kemarin yang masih baru pindah tanam kayak baru 30-40 harian itu udah terlalu banyak masuk insek dan juga fungi, jadi dia akhirnya overdosis, terus daunnya udah mulai rontok kayak kebakar gitu loh. Iya. Kayak gitu, jadi itu juga kurang baik ya teman-teman. Iya. Sepertinya kendalanya ini tadi saya juga lihat ini loh Mas, kayak aqua di tengah-tengah situ. Iya. Itu untuk apa? Itu botol itu saya buat buat ngusir lalat buah. Ada putih-putihnya itu isinya apa aja Mas? Itu saya kasih insek bahan aktif dimetoat. Terus itu botol saya lubangin, ada lubangnya, terus dalamnya saya kasih insek bahan aktif dimetoat. Dimetoat kan baunya agak menyengat gitu, mungkin bisa kabur gitu. Kalau bisa buat itu, bisa buat nyepray juga, bisa buat ngusir gitu. Oh berarti itu untuk apa sih lalat buah? Kadang kan kalau tanamannya terlalu lebat, terus deket, terus buahnya juga banyak banget, lalat buah suka ya Mas? Iya. Nah jadi adanya di botol aqua itu, dimetoat itu bahan aktif itu untuk mengusir si lalat buah itu sendiri gitu teman-teman. Tadi yang di Sipon 2 juga ada ya Mas? Ada. Berarti di sini memang banyak ya lalat buahnya? Iya, setiap tanaman pasti ada. Pasti ada lalat buah? Pasti. Agak PR-nya itu di bercak daun itu tadi, sama lalat buah juga. Iya. Jadi kalau untuk tanaman tafi itu sendiri, iya dia tafi, tapi ya bukan berarti dia sudah tahan virus semuanya. Bukan berarti dia udah tahan virus layu, busuk batang, bercak daun, antraknos, itu enggak ya, itu enggak ada yang sempurna. Ini tuh dunia bukan surga. Oke. Jadi memang tergantung ke perawatan masing-masing. Kalau dari varietasnya tafi, kalau kaliannya tidak merawat ya enggak jadi apa-apa toh kok gitu. Perbandingan, maksudnya perbedaannya dari Sipon 2 dan juga Brontoseno ini menurut Mas Taufik apa? Perbedaannya dari tipe buahnya tebalan Brontoseno, terus ketahanan layunya juga lebih tahan dibandingkan Sipon 2-nya. Harga jual juga di atas RM
gitu. Kalau Sipon 2 kan maksudnya RM. RM. Kalau Brontoseno kan masuknya RM Super gitu. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari si Brontoseno ini sendiri dibanding RM yang lain gitu. Kalau Brontoseno dia kulitnya lebih tebal, jadi jelas nanti bobotnya lebih berbobot ya. Lebih berbobot si Brontoseno ini dibanding dari yang Sipon 2 tadi. Iya. Kalau untuk kelebatan buahnya, Mas? Kelebatan buahnya kalau Sipon 2 itu kan cepat banget lebat gitu. Cepat banget lebat, terus masa panennya juga cepat. Iya, masa panennya Sipon 2 90 aja udah lumayan banyak gitu. Tapi kalau tapi kalau Brontoseno gitu 90 cuman baru 1-2 gitu. Jadi memang Brontoseno ini agak lama. Dia agak sabar. Mungkin umur sekitar 120-an itu baru bisa petik ya, Mas? Iya, Untuk si Brontoseno berarti agak lama. Kalau Sipon 2 ini agak cepat, namun dari segi bobot lebih berbobot yang si Brontoseno. Iya. Nah, ini kembali ke selera masing-masing gitu. Untuk perawatan hampir sama ya, Mas? Hampir sama. Untuk perawatan juga hampir sama. Ini juga lahannya dekat sama yang si Sipon 2 tadi. Jadi untuk cuacanya juga sama gitu. Dan hasilnya juga yang tadi bagus, yang ini juga bagus gitu. Tergantung kalian pengennya yang mana. Ya, dua-duanya sama-sama rekomendasi ya, Mas. Iya. Nah, langsung ke pesan-pesan buat petani di luar sana, Mas, terutama untuk petani muda. Ya, pesannya kalau petani itu harus harus ulet, terus disiplin, jangan pantang menyerah. Kegagalan bisa dicoba lagi, gagal coba lagi sampai berhasil gitu. Kita bisa evaluasi gagalnya dari mana, dari apa, gitu kan, bisa introspeksi gitu. Nah, jadi cukup seputar itu saja baru bincang-bincang santai kali ini. Terima kasih ya, Mas, atas ilmunya, pesannya, semuanya. Jadi untuk kalian, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nanti kita akan ada grup ke depannya. Jadi nanti bisa untuk petani-petani di luar sana bisa konsultasi langsung via WhatsApp. Kita bisa melayani 1x24 jam tanpa dipungut biaya apapun. Jadi langsung saja nanti gabung. Kalau sudah ada grupnya nanti akan kita share atau kita infokan di sosial media kami. Nah, sekian dari saya Silvi dan juga Mas Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.